Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Wapo, kemudian saham WH, kemudian saham Baja, BP, dan terakhir saham Slis ya. Tapi sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama kita baca adalah saham Wapo. Sebelumnya saya kira Wapo akan koreksi dulu, tapi ternyata hari ini arah kembali ya. Ini sangat menarik, ada kepentingan bandar. Dan saya waktu itu menyarankan untuk tunggu di area bawah sini dulu, kita main aman di harga 199 sampai dengan 194, kemudian kalau turun lagi 186 sampai dengan 178 kita bisa cicil terakhir. Tapi ternyata ini sahamnya lanjut naik sampai arah di harga 256. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat ini sudah break of structure ya, break dari high sebelumnya. Tapi sebelum ke teknikal, saya bahas ini dulu deh, bandarmologi dulu. Untuk bandarmologinya hari ini cukup oke, akumulasi dari BQAZ paling besar oleh dua broker itu, dan penjualnya banyak retail-retail yang cukup kompak ini, jadi menarik. Ada akumulasi dari bandar, kemudian buyer ada 16, seller 36, ada akumulasi yang cukup serius dari bandarnya. Kemudian kalau saya cek dari money flow-nya, ini money flow in sangat luar biasa besar ya. Retail keluar, institusi keluar, foreign keluar dikit, yang paling banyak diakumulasi oleh zombie. Berarti ini broker zombie yang mengakumulasi. Jadi menurut saya ini sangat menarik untuk dipantau, masih ada potensi lanjut naik ke atas karena masih ada kepentingan. Berarti ini hapus, trading plan ini gagal, ini juga gagal. Kemudian kalau karena ini sudah break of structure ya, ini kan high-nya kemudian break dengan volume sangat besar ditambah dengan akumulasi, saya akan tarik dari low-nya ke high sini deh. Saya anggap high sini ya. High ini tidak saya anggap karena ini kan opening gap up ya, jadi saya rasa tidak valid. Target terdekat ke 260-an, 127,2% ya, kemungkinan besok akan langsung disentuh sih karena hari ini sudah arah ya. Dan potensi selanjutnya Wapo bisa sampai ke harga 300-an, 312-an lah, daerah-daerah 161,8%. Sebentar, ini jangan logaritmik. Oke, kalau nggak di logaritmik ganti deh ke sini dulu aja, ke harga 280, kemudian target selanjutnya bisa sampai ke harga 318. Tapi target terdekatnya menurut saya ke sini dulu. Ada potensi Wapo ke atas sini dulu ke 161,8, kemudian koreksi, dan saat koreksi tapi tidak ada distribusi kita bisa ikutan masuk. Tapi tunggu stabil ya harganya. Jadi misal kalau besok sudah menyentuh high-nya dan koreksi, kita bisa tarik garis dari Fibonacci sebelumnya, dari low sebelumnya ke misal anggap high-nya di sini deh. Tapi tidak tahu ya, besok-besok nanti kita lihat. Nanti kita bisa beli di area 61,8% dan juga 38,2% ya. Oke, seperti itu. Untuk Wapo saya sarankan jangan ikutan dulu karena harganya sudah terlalu tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap ikutan silahkan, tapi resiko sangat tinggi ya. Sekarang saja sudah menyentuh 127,2%. Ada potensi koreksi, tapi ternyata dia strong arah, jadi masih potensi ke 161,8 dulu, kemudian koreksi. Kalau di chart 1 jam kita harus cek support terdekatnya. Untuk support terdekatnya tentu di sini. Di harga 226 sampai dengan harga 234 deh. Sampai sini ya. Ini adalah support terkuatnya dulu untuk saat ini, untuk yang terdekat ya. Tapi kalau misalnya besok langsung lanjut naik, kita jangan beli dulu, kita sabar dulu aja, tunggu koreksi, dan koreksi mungkin akan ada di area sini baru mantul ya. Jadi mungkin trading plan-nya saya akan gunakan seperti ini. Saya bagi menjadi dua area trading plan dulu deh. Sini cut loss jika close di bawah dari sini. Usahakan AVG sana, TP-nya di sini dulu biar aman. TP selanjutnya kemungkinan ada di high sebelumnya. Dan semoga high sebelumnya sampai sini aja, kemudian koreksi ya. Bisa dapat sekitar 18 sampai dengan 33% dengan resiko sekitar 7%, masih cukup oke untuk Wapo, tapi saya sarankan tunggu di area bawah aja. Jangan buru-buru HK karena berbahaya. Tapi kalau mau HK juga silahkan, tapi saya sarankan dengan uang sangat kecil aja, titip sendal. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham WH. Untuk saham WH, untuk broker summary hari ini ya, tanggal 22 November, cukup biasa saja sebenarnya. Ini banyak retail-retail yang masuk. YP, CC, NI, PD ini retail-retail kompak masuk, jadi menurut saya kurang menarik. Tidak ada akumulasi yang serius juga.
Kemudian broker-broker zombie ini broker yang jarang dipakai retail ya, malah jualan. Jadi menurut saya masih kurang bagus. Sepertinya kalau secara bantermologi hari ini. Kalau saya cek secara money flow sebelum-sebelumnya, money flow out, kemudian zombinya malah out ya yang tadi. Tadi kan pada jualan dan diambil oleh retail dan juga institusi juga ngambil juga. Jadi menurut saya ini masih kurang bagus sebenarnya karena pergerakannya masih kurang oke untuk saham WH. Malah naik ini malah mereka jualan ya. Jadi kemungkinan kenaikan ini hanya jebakan saja. Bisa jadi seperti tanggal 19 Agustus naik kemudian koreksi, HRD berjilid, naik lagi kemudian koreksi berjilid, naik sebentar ditambah dengan akumulasi baru naik beneran. Tapi karena ini naiknya ditambah dengan distribusi jadi berbahaya. Jadi saya tidak sarankan untuk beli di saham ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap beli, mungkin hanya spekulasi saja. Lebih baik spekulasi di area bawah sini aja, lebih aman. Di harga sini deh cukup oke untuk spekulasi. Kita tunggu di area bawah, tapi lebih bagus lagi kalau tunggu di area lebih bawah lagi. Mungkin di area-area dekat sini 80, 90-an atau sampai 100-an. Yang pertama sini dulu deh. Kemudian sampai ke sini. Oke, seperti itu untuk WH masih kurang bagus ya, masih ada potensi turun lebih dalam lagi ke arah bawah. Ditambah lagi ini belum berhasil break dari downtrendnya ya. Sudah break kemudian koreksi lagi lebih dalam, wick atas panjang, jadi menurut saya masih kurang menarik. Oke, lanjut ke saham baja. Ini saham baja tidak terlalu liquid ya sebenarnya, hanya hari ini saja. Kemudian secara broker summary masih tidak menarik, masih banyak retail masuk, jadi kurang bagus menurut saya. Masih ada potensi koreksi kenaikan ini mungkin hanya spekulasi saja dari para trader. Money flow-nya keluar, zombie keluar, institusi retail masuk, jadi kurang menarik. Banyak retail yang masuk jadi kurang oke, dan juga banyak distribusi masih kurang oke. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau beli, mungkin area sini cukup oke untuk menjadi area spekulasi ya. Kemudian area yang terdekatnya mungkin bisa di sini, dekat harga sekarang kebetulan, dan area terakhir spekulasi mungkin ada di sini. Jadi saya sarankan untuk saham seperti ini lebih sabar ya, karena biasanya naik kemudian koreksi lama, naik lagi koreksi lama lagi, kemudian turun dalam, naik lagi koreksi lagi kemungkinan. Jadi saya sarankan tunggu di area bawah saja, kita harus main sabar di support kuatnya aja. Dengan trading plan seperti ini kita main aman. TP-nya di sini dulu. Kemudian TP selanjutnya kalau misalnya berhasil bertahan di atas itu, usahakan AVG di 139-an ya. Bisa lanjut sampai ke high sini 180-an. Di sini area beli antara 142 sampai dengan 135. Cut loss jika close di bawah dari 132. TP pertama yang paling aman di 161 dulu, dan selanjutnya bisa sampai ke harga 182-an. Oke, seperti itu. Baja masih kurang oke untuk harga sekarang, tapi sangat menarik kalau sudah mencapai support kuatnya. Lanjut ke saham BP. Ini saham repo ya, dan sebelumnya saya kira akan koreksi karena membentuk wick atas yang cukup panjang ya dalam 2 hari terakhir. Saya kira akan koreksi dulu, nanti kita bisa beli di bawah, tapi ternyata dia lanjut ke atas dan membentuk pola yang sangat oke sepertinya. Ini hapus dulu karena gagal. Pola yang cukup oke-nya yaitu ini. Ada pola double bottom, Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas ya di sini. Pola double bottom, kemudian break dengan volume yang cukup oke, sepertinya retail ikutan membreak juga. Kemudian ada potensi koreksi dulu biar bagus dan lanjut naik ke atas kalau misalnya mantul dari area supportnya ini. Jadi kita main aman dulu aja. Kalau Bapak Ibu FOMO, kalau mau HK juga silahkan, tapi titip sendal saja, jangan gunakan uang banyak di area atas karena resikonya cukup tinggi. Ini bisa sampai minus 15%, sangat berbahaya ya. Jadi kita lebih baik tunggu di area bawah dulu aja, kita main sabar, dan target pertama adalah ke 61,8% Fibonacci. Dikit lagi sudah sampai, kemungkinan besok akan sampai ya ke area sana kemungkinan. Tapi kalau misal koreksi lebih baik lagi, jadi masih ada kesempatan kita ke harga 180-an lagi. Dan sebenarnya saya agak kurang yakin ya, tapi masih oke lah ke high sini, dekat-dekat 78,6%-nya dan tengah-tengah antara 78,6 sampai dengan 61,8%, sampai ke 190-an. Tapi saya kurang yakin. Saya lebih yakin ke 50% dulu deh, kita main aman. Ke 50% Fibonacci di sini.
Jadi TP pertama mungkin di sini bisa dapat 8% dengan resiko 3,8%, masih cukup oke. Dengan TP keduanya di harga sini 184. Jadi area cicil beli menurut saya paling aman di harga sini deh, jangan terlalu pelit. Oke, sini 160 sampai dengan harga 153 ini bisa menjadi area cicil beli. Kemudian TP yang terdekat di 169 dulu, kemudian TP selanjutnya bisa sampai di harga 184. Cut loss jika close di bawah dari 150 ya, biar aman. Oke, seperti itu aja. BP sangat menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah saja. Dan saham terakhir adalah saham Sliss. Saham Sliss saya pernah bahas dan saya kira akan ke bawah ke 190, 180 dulu, tapi ternyata lanjut naik ya ke atas. Cicilan pertama saya di sini di harga berapa nih? 214 sampai dengan harga 197. Kalau Bapak Ibu sudah cicil beli dari 214, 212 harusnya dapat ya. Walaupun 212 kayaknya hanya disentuh doang. Jadi kemungkinan di 214 saja Bapak Ibu harusnya dapat. Habis itu lanjut naik ke atas dan naiknya juga kurang bagus ya sejauh ini karena week atasnya ini cukup panjang, jadi ada potensi ini koreksi-koreksi dulu. Tapi sebelum itu saya mau bahas broker summary dulu. Broker summary-nya sebenarnya cukup oke. Ini ada akumulasi dari PDAK. Penjualnya banyak retail juga, ada NI, XL, CC, ada KK. Menarik ya, banyak penjual retail. Dan akumulasinya oleh AKPD cukup oke. Dan PD ini kita cek PD-nya retail atau institusi. Oke, ini masuk, retail keluar. Kemungkinan PD-nya tadi adalah institusi ya yang masuk ataupun big player. Ini money flow in jadi cukup oke, walaupun money flow in-nya masih kecil, jadi harus kita pantau dulu aja, jangan buru-buru langsung HK karena bisa jadi money flow in ini hanya jebakan saja, kemudian nanti ada distribusi lagi. Untuk teknikalnya, untuk chart daily ini masih oke untuk menjadi supportnya, tapi cukup jauh ya dari harga sekarang, minus 11-12% dulu. Kemudian saya mau cek resistennya belum sampai 260 250. Ada potensi mungkin kalau misalnya besok berhasil kuat naik lagi, mungkin akan mengetes area sana dulu, kemudian koreksi lagi biar bagus karena kita masih mau ngincar harga bawah. Tapi kalau misalnya nggak dapat juga nggak apa-apa kan. Harga bergerak terserah bandar ya, terserah bandarnya mau kemana. Kita hanya bisa mengekor pergerakan bandar. Kalau misalnya mereka tiba-tiba akumulasi terus di area-area sini, kita bisa ikutan beli. Tapi untuk harga sekarang kita harus cek secara teknikal dulu. Kalau secara teknikal lebih baik tunggu di area bawah sini aja, kita main aman. Mungkin trading plan seperti ini aja, kita main aman dulu. Trading plan-nya ganti, jangan sampai bawah dulu. Kita main cepet dulu di sini. Area cicil beli tetap di harga 214 sampai dengan harga 204. Kemudian cut loss kita main cepat dulu di bawah dari 200, kita bisa cut loss dulu di bawah 199 ya. Aduh, mana sih? 199, area beli AVG di 208 misal. Kemudian 208 ini 199. TP yang terdekat tentu di sini dulu. Di sini deh, high sebelumnya di sini ya. Ini kan bisa menjadi area resisten juga. Kemudian selanjutnya adalah di sini 254. Oke, masih menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah, kita main sabar dulu aja. Kemudian kalau saya cek dari chart 1 jam, saya mau cari support terdekatnya dulu. Untuk support terdekatnya ini bisa menjadi support sebenarnya untuk Sliss. Kalau Bapak Ibu masih mau beli silahkan. Kebetulan bandarnya juga ada AVG di 242.39 ya. Jadi cukup oke nih kalau misalnya mengincar scalping dulu. Kalau untuk scalping mungkin saya akan gunakan support di sini 234 sampai dengan 240. Kemudian trading plan-nya mungkin seperti ini. Cut loss jika close di bawah dari sini kita main aman. TP-nya mungkin bisa sampai ke sini. Dan kalau misalnya ini berpotensi membentuk pola high tide flag ya kalau tidak salah namanya. High tide flag. Tapi ini flag ya, kalau misalnya triangle juga bisa sebenarnya ya, yaitu pergerakan yang dalam jangka waktu cepat dia naik tinggi, kemudian ada koreksi-koreksi dikit dengan distribusi yang tidak terlalu masif, ada potensi akan break dan lanjut naik lebih tinggi lagi seperti tiang sebelumnya. Jadi harus dipantau nih kalau mau scalping Sliss besok ya. Kalau misalnya break sangat-sangat menarik. Ini membentuk pola flag, ini tiangnya, dan ada potensi mungkin kalau confirm high tide flag bisa sampai ke 280-an. Ini cukup menarik kalau misalnya dipantau. Jadi
Di sini saya buat dua trading plan ya. Untuk scalping bisa seperti ini. Cicil beli, yang penting masih berada di area flagnya di harga antara 240 sampai 234, cut loss jika turun ke bawah dari 230. Kemudian TP yang terdekat tentu kita main aman di sini dulu 254, dan TP selanjutnya untuk yang scalping mungkin bisa sampai ke sini di harga 280-an. Kebetulan ini adalah area resistennya. Seperti ini ya, bisa dapat 6 berapa nih? 7-an sampai 16% masih cukup oke. Dan untuk yang main aman seperti saya yang mungkin konservatif, bisa swing cicil beli di harga 214 sampai 204, cut loss jika close di bawah dari 199, TP yang terdekat tentu di 240, dan TP selanjutnya bisa sampai ke 254. Oke, seperti itu selis menarik untuk scalping dan juga untuk swing trading. Oke, sudah 5 saham saya bahas dan banyak yang menarik ya, seperti BP masih menarik, tapi saya sarankan tunggu di area neckline double bottomnya. Selis juga sangat menarik untuk scalping. Wapo berbahaya, jadi saya tunggu koreksi-koreksi dulu aja biar aman. WH masih kurang oke, Baja juga masih kurang oke. Jadi saya sarankan pantau BP selis dulu aja untuk besok-besok. Oke, seperti itu. Semoga pembahasan kali ini dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Komennya saham apa saja ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.